Gentle parenting atau tiger parenting, kita akan bahas di video kali ini. Siapa di sini yang lagi struggle sama karirnya? Aku paham banget gimana rasanya karena kita semua pernah ada di posisi yang sama. Apalagi kalau udah ngerasa karir mulai naik, otomatis ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya soal melindungi aset yang udah kita bangun dengan susah payah. Pasti kalau kalian ingat, kita sering banget nih mention salah satu asuransi rumah yang memang kita pakai sampai hari ini, yaitu asuransi Raksa. Untuk rumah dengan harga pertanggungan sebesar 1M, preminya mulai dari 300 ribuan aja dan itu udah termasuk dengan biaya administrasi. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin biaya tambahan yang bikin kantong jebol. Asuransi Raksa ini bisa melindungi rumah kalian dari risiko kebakaran, kebongkaran, dan berbagai risiko lainnya yang bisa kalian sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa tidur nyenyak dan fokus mengejar promosi karir tanpa perlu khawatir soal keamanan rumah. Buat kalian yang udah kerja keras untuk mencapai level karir tertinggi, jangan lupa lindungi juga aset kalian yang sudah dikumpulkan dengan asuransi Raksa. Jangan lupa imbangi kerja keras kalian dengan proteksi yang maksimal juga. Langsung aja daftar asuransi Raksa biar hidup lebih tenang dan fokus ke kesuksesan kalian. Jangan lupa download aplikasinya atau kunjungi raksaonline.com untuk info lebih lanjut. Hai guys, welcome back ke channel Samuel dan Claudia. Hari ini Samuel tidak bersama Claudia tapi sama Samantha Elsener. Hai. Ya, di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini supaya makin banyak yang nonton video ini. Nah, hari ini gue ada tamu yang spesial banget dan gue seneng banget. Hari ini kita akan ngomongin topik yang belakangan ini gue lagi belajar banget tentang parenting. Nah, sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang, gue akan allow Samantha, our guest, untuk perkenalan diri dulu. Ayo Sam. Hai, mau perkenalan diri apa ya? Ini aja deh, maknya lucu, ada Paris-Parisnya. So anyway, gue Samantha, sama-sama Samuel. Sama-sama Sam. Kita suka bingung kalau memanggil diri kita ya, kalau lagi ketemu Sam. Sam 1, Sam 2 gitu ya. Kenal pertama kali sama Samuel itu di acara At America di Pacific Place, ngomongin masalah peran ayah. Ya kan, waktu itu gue jadi moderatornya, terus narsumnya itu lo sama Mas Ogi ya. Terus abis itu ya udah paling kayak ya saling memberikan reaksi dari IG story gitu. Terus tiba-tiba diundang hari ini. Dan biasanya Untung mau datang ya. Ya mau dong kalau bisa kan, udah diundang. Biasanya kalau Sam ngebahas tentang keuangan, tentang pengalaman pribadi, keluarga, kalau gue mungkin lebih ke psikologinya ya, perkembangannya, terus landasan teorinya. Tapi gue berusaha untuk kalau di sosial media terlihat lebih fun, terlihat lebih membumi. Aslinya juga fun dan membumi kok. Masa sih? Gitu, jadi ya konten-kontennya lebih berkaitan sama parenting, relationship, atau self-development. Apalagi ya, kadang sih ini orang yang suka nggak tahu, gue ngajarin public speaking juga. Karena gue jarang bikin kontennya tentang public speaking. Gitu sih, tapi lebih ke psikologi dan kesehatan mentalnya yang lebih banyak ya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan juga sama Sam, bisa banget komen-komen di bawah, nanti Sam akan lihat dan kita akan jawab bareng-bareng. Kita mau fokus ke different style of parenting, gentle parenting versus Asian parenting. Kita kan di Asia dikenal dengan parenting yang tiger mom gitu ya, bahkan dulu pernah ada bukunya gimana anak tuh harus ditatar biar disiplin gitu. Bahkan mungkin sebelum Tiger Mom buku itu keluar, gue merasakan lah dibesarkan kalau cowok ikut yang latihan semi militer gitu, yang perginya tuh naik truk bak tentara gitu, terus kayak tidur di tenda. Terus kalau cara belajar di sekolah pun harus yang kayak hafalin gitu ya. Nilai harus bagus dibandingin sama teman-teman di sekolah. Dulu ada sistem ranking, sekarang udah gak ada gitu. Nah, jadi belakangan tuh di Reels muncul kayak gelombang baru gitu, wave baru dari parenting yang kayaknya parents sekarang termasuk gue as a new parent, gue punya anak umur 5 tahun, mulai kayak kayak kita harus belajar lagi nih tentang gentle parenting ini gitu. Nah, kalau boleh lu share mungkin
in terms of apa ya, as a psychologist mungkin lu punya teorinya atau lu punya pemahaman yang ini loh ilmiahnya gini loh Sam, mungkin lu boleh share buat gue sama buat audiens juga. Jadi kalau ngomongin gentle parenting tuh memang lagi hype banget ya. Padahal sebenarnya si gentle parenting tuh kayaknya udah mulai diteliti gitu kisaran tahun 90-an dan mulai tahun 2000-an tuh udah mulai dipromosikan ke publik. Udah lama sebenarnya. Udah lama sebenarnya. Jadi udah sekitar 20 tahunan lah ya gitu. Dan di Indonesia kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini. Apa sih gitu gentle parenting, kita suka bingung kan, emang kita harus lembek ke anak, emang kita harus yang benar-benar manis manjain anak gitu. Enggak, kalau kita manjain anak tuh justru kita permisif. Jadi gentle parenting itu gabungan antara otoriter sama permisif, dimana si otoriternya tuh ada aturannya dengan tegas, ada konsekuensinya dengan tegas. Lo kalau misalnya nggak melakukan aturan ini, konsekuensinya apa? Tapi bukan hukuman ya, karena hukuman tuh suka seringkali nggak konsisten, nggak berkesinambungan, nggak nyambung. Jadi misalnya gini, anak lo mecahin gelas, dihukumnya dikurung di gudang atau di kamar mandi. Nah itu kan nggak relevan ya. Kalau di gentle parenting, anak lo mecahin gelas, kita ajarin gimana sih caranya ngerapiin, ngebersihin si pecahan gelasnya itu. Terus gimana dia caranya supaya besok dia tidak mengulangi lagi mecahin gelas. Jadi sangat relevan dengan perilakunya dia mecahin gelasnya itu. Oke. Jadi bukan gentle parenting tuh apa-apa dibolehin gitu. Karena kan video-video yang berseliweran tuh kayak kalau anaknya guling-guling atau marah-marah tuh ditungguin. Terus kalau anaknya nggak mau sesuatu, kalau anaknya mau sesuatu nih di supermarket gitu kan, sampai minta-minta gimana, mamanya tuh kayak yang kayak sabar, nggak berdaya gitu. Mama kan, tahu kamu susah, sedang struggle with your feeling, lagi marah gitu, tapi kayaknya gini, kalau di tempat umum nggak bisa gitu ya. Iya. Aduh, kalau orang tua zaman dulu kan ini, kamu lihat gesper papa gitu. Kalau nggak dibisikin tapi tangannya di paha, mau dicubit nggak? Bener. Jadi bukan kayak gitu ya? Bukan. Jadi gentle parenting, ketika kita ngomong sama anak, memang kita perlu lebih memanusiakan anak. Artinya eye contact-nya ada setara gitu. Kemudian ketika kita di rumah, kita bisa ngomong lebih panjang sama anak di ruang yang private ya. Karena kan di rumah ya kita bisa tuh ngomong yang panjang kayak contoh lo tadi. Mama paham tadi kamu di luar tuh pengen banget beli mainan ini, boneka itu atau makanan ini, tapi nggak bisa karena kita kan udah punya komitmen gini-gini. Tapi waktu itu dilakukan di luar kan nggak mungkin ya. Kadang gini, kalau mallnya lagi sepi bisa tuh kita, tapi kalau mallnya lagi rame kan udah keburu malu ya. Iya, belum pada nyeletuk gitu kan. Udah Bu, kasih aja, ya ampun kasihan gitu kan. Tertuduh kan jadi parent kan. Ini orang tuanya siapa ya, dipanasin yang ada gitu. Jadi ada hal-hal yang kita perlu kondisikan sih sebetulnya. Ketika di rumah dikondisikannya sudah dengan lebih baik, biasanya pas di luar udah asik tuh ngomongnya, nggak akan kejadian guling-gulingnya tuh nggak akan kejadian. Ngerengek iya ada, bisa yang kayak gini, aku mau beli mainan itu, terus dibilang ya nggak boleh, kan kita kesini janjiannya cuma mau makan dan jalan-jalan, nggak ada agenda beli mainan. Gitu, anaknya udah paham tuh. Nah tapi waktu dia pergi ke toko mainan kan dia tetap ada rasa kepengennya ya, manusiawi kan. Nah kalau kita langsung nggak bisa ya, kita ngeresponnya udah langsung marah, anaknya otomatis jadi langsung cranky. Tapi kalau kita tetap tenang aja sambil kita bilang, iya kamu pengen tapi ingat ya tadi kan kita udah janji nggak ada nih beli mainan hari ini. Terus kita keluar yuk, pulang yuk gitu. Nah dia sambil ngerengek-rengek tuh masih ada tuh, sambil misalnya narik-narik baju ibunya, nggak mau beli gitu, tapi dia tetap jalan aja ke mobil, dia ngikutin ibunya. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia cuma pengen divalidasi perasaan kekecewaannya dia. Gue pengen beli mainan nih, ternyata iya gue udah janji lagi tadi nggak beli mainan, tapi pengen. Itu kan dilema krisis yang ada di dalam dirinya si anak sebetulnya. Jadi sering banget tuh kita justru fokusnya adalah nih anaknya nggak konsisten nih gitu, udah janji gini-gini. Nah ibunya atau orang tuanya juga ngerasa kayak reaksinya lebay, mungkin karena dia juga frustrasi. Iya, mungkin
ya kadang ada dalam situasi kayak aduh gue harus nyetir pulang lagi, macet segala macam, pasti banyak yang pikirin gitu kan. Capek, terus belum lagi kalau ada trigger pesan apa, informasi atau berita apa gitu kan pada saat kejadiannya, terus udah gitu misalnya hujan, jarak tempuhnya ke rumah itu jauh, belum lagi anaknya ngerengek-ngerengek yang mungkin ada kan kalau yang ditarik-tarik bajunya tuh ngerasa nggak nyaman kan, atau ngerasa malu nih diliatin banyak orang, ntar gue dikira ibu yang jahat atau gimana gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh pasti mempengaruhi kondisi psikologis ibu atau orang tua. Nah atau bahkan pengasuh ya, mungkin kalau pengasuh lebih kayak aduh si orang tuanya anak-anak bilangnya ini, jadi ya gue ikutin aja deh gitu, tapi nggak tega juga. Itu kadang kalau dia terlalu attach sama anaknya dia juga bisa kayak gitu. Jadi ngerasa kayak ya udah deh beliin aja, ya tapi ntar dimarahin sama ibu gimana ya, tapi udah deh beliin aja, ntar diumpetin aja deh di rumah, jadinya malah jadi nggak baik gitu kan. Nah itu tuh semakin banyak anak ada yang ngurusin, ada yang ngasuh, pasti dilema kompleksitasnya tuh semakin bervariatif lagi. Oke. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus apa ya istilahnya selalu one step ahead dan mempersiapkan anak-anak untuk ya harinya dia gitu. Skenario-skenario di mana hari ini mau ke department store, mau ke supermarket, mungkin dia akan lihat mainan, kita harus briefing dia dulu gitu. Jadi intinya kalau gue lihat dari penjelasan lu, gentle parenting tuh kita mesti siap-siap invest waktu buat komunikasi, itu kudu. Itu dan nomor secara satu setara sih. gitu ya. Iya itu nomor satu sih. Karena kalau nggak dikomunikasikan anak nggak akan paham. Nah si gentle parenting tuh kan cara komunikasinya diharapkan berbeda dengan gaya parenting apapun ya. Kalau gaya parenting misalnya tiger mom gitu, pokoknya lo harus nurut. Kenapa? Ya karena gue nyuruh lo nurut. Nggak dikasih penjelasan pemahaman. I said so. Nah si gentle parenting tuh maunya lo harus kasih pemahaman. Kenapa sih harus nurut? Kenapa nggak boleh beli mainan di saat pergi hari ini? Tapi kenapa di minggu yang berikutnya boleh? Sebenarnya 1 bulan itu boleh beli mainan berapa kali sih? Nah, itu kan aturan. Dan itu harus konsisten. Dan itu harus konsisten. Jadi si aturannya dibikin bukan karena gue nyuruh begitu. Tapi aturannya dibikin gini loh. Mainan itu fungsinya buat apa sih? Gitu. Kayaknya misal kita yang ngomong ya, ukuran rumah kita kecil, kalau kebanyakan mainan juga jadi nggak bagus gitu. Coba kita beli mainannya lebih yang benar-benar kamu butuhin dan bakalan kamu mainin setiap saat. Kamu nggak akan bosen sama mainan ini gitu. Nah kita bantu tuh pilih, kamu umurnya berapa nih, pilih kan biasa kalau di mainan tuh ada usianya berapa gitu ya. Misalnya anaknya baru 4 tahun, mainannya 8+. Kira-kira perlu dibeliin nggak sih? Harus dieduket juga. Anak gue udah bisa tuh, dia ngelihat kotak Lego, ini 8+, ini 7+ gitu. Jadi kadang-kadang malah bangga, dia udah bisa mainin yang lebih tua dari dia setahun gitu. Ya namanya anak-anak. Iya, itu suka tantangan ya. Nah kayak gitu kita harus edukasi, kita harus bilang ke anak kita, dan investasi untuk kita ngejelasinnya itu kan yang kadang kita sebagai orang tua karena nggak punya pengalamannya di masa kecil. Jadi sebagai first generation yang mau mengubah gaya pengasuhan pasti akan sangat menantang. Salah satu komen atau mungkin pandangan against gentle parenting adalah kalau kita gentle sama anak nanti nggak ada fighting spirit, nanti dia nggak tertantang, nanti dia nggak dapat sense of competitiveness, terpacu untuk strive gitu. Sementara lihat dong orang tua kita zaman dulu mama paksa kamu ikut les matematika, kamu nggak suka, tapi kamu grateful kan setelah kamu lulus semua modulnya gitu. Atau ini mama paksa olahraga fisik atau apa gitu, iya memang sakit segala macam, tapi ayo kita fight. Sekarang kamu grateful kan, kamu juara segala macam. Sebenarnya gimana kita bisa instill competitive spirit yang sehat ke anak gitu. Dan dari point of view traditional parenting sama gentle parenting sebenarnya gimana sih kita ambil tengah-tengahnya gitu, Sam? Jadi gini, biasanya kita merasanya ya kalau orang harus bisa kompetitif itu kalau kita gonggongin ayo gitu kan. Sedangkan dari apa yang gue pelajari sama gue mempraktekkan juga, ternyata kompetitif tuh nggak harus digonggongin kayak gitu. Kayak misalnya gini, waktu anak gue umur di bawah 5 tahun ya, baru belajar makan sendiri itu kan usia 2-3 tahun tuh.
Terus misalnya kayak kita pengen makanan yang dikasih di piring dia tuh dia habiskan. Tapi namanya anak-anak ya, mungkin udah 20 menit udah bosan atau udah kenyang sama makanannya dan tinggal kayak 3 suap lagi deh gitu. Caranya gimana gitu? Kita lihat, oh dia tuh ini mesti trial and error ya. Tapi saat itu yang gue coba adalah nih anak kalau dihitung atau dibantu suapin nggak mempan nih, ya gue makan bareng lah sama dia. Gue makan bareng, gue coba ngikutin pace makannya dia dengan jumlah takaran yang sama ya, jumlah takaran makanan yang sama, terus pace makannya dia kayak gimana. Kebetulan anak gue saat itu sangat mengunyah lambat, artinya 32 mungkin sampai 40 kali dikunyah gitu kan. Terus dia bilangnya gini, iya kan emang harus dikunyahnya lama, kalau nggak dikunyah lama nggak hancur. Itu umur 4 tahun gue udah bisa ngomong gitu kan. Terus aduh gue nggak bisa balikin lagi fakta lainnya gitu kan. Dia bener lagi gitu ya. Bener lagi gitu kan. Terus ya jadi kalau udah kenyang ya udah nggak usah makan gitu. Nah gue juga ngikutin, gue mirroring dia akhirnya. Iya nih aku juga udah kenyang nih, bantuin aku makan dong, gimana dong gitu. Nah gue memperagakan itu dengan dalih gue pengen tahu ketika dia ada di posisi yang seperti gue menjadi ibu gitu kan, anak lo makannya belum selesai, lo akan ngelakuin apa nih? Mungkin cara itu akan berhasil ketika nanti gue aplikasikan ke dia. Tapi nggak mungkin gue nanya sama dia, kasih tahu dong gimana sih cara gue ngebujukin lo, gitu. Karena mungkin ya ketahuan nanti dia punya trik yang lain lagi gitu kan. Ini kita ngomongin di bawah 5 tahun ya. And then terjadilah gitu pada saat gue mencoba itu, dia berusaha untuk gini, nyuapin gue pertama. Oh, interesting. Dah, sini kan biasa kalau bayi ya, waktu gue masih nyuapin dia waktu bayi, gue kayak, ayo buka mulutnya nih, ada pesawatnya mau terbang, masuk, mendarat, hop, gitu kan. Nah dia memperagakan itu. Jadi ini lebih kayak pretend play buat dia. Oke. Terus setelah itu, gue berusaha gini, kamu nyuapin mama, gimana kalau sekarang kita pura-pura kita lagi lomba makan yuk. Kalau yang menang, yang makannya lebih cepat selesai, nanti dapat es krim, misalnya gitu ya. Terus dia langsung matanya berbinar gitu kan. Es krim gitu. Dan iya mau nggak gitu, mau gitu. Dah jadilah gue bikin tuh mulai oke. Sekarang kita sama-sama nih tinggal 3 suap nih. Waktu itu bapaknya ya yang ngitung, coba deh hitung gitu, sampai 10 ya, siapa yang duluan gitu. Nah gue tahu nih anak kan harus menang ya. Ya udah gue pace-nya lebih lambat dong dari dia. Jadi dia menang. Nah dia kan merasa senang kan, dapat reward abis itu si es krimnya itu. Tapi apakah itu gue lakukan lagi terus-menerus untuk membiarkan dia menang? Enggak. Ketika dia udah dapet sensasinya, oke, gue bisa menang, dia udah ngerasa gue punya jiwa kompetitif nih. Karena nanti akan ada rewardnya kemudian kan. Dan berikutnya yang gue lakukan adalah selang-seling. Kadang lo menang, kadang lo kalah, kadang lo menang, kadang lo kalah. Kayak gitu aja terus gitu. Dengan sudah tidak menggunakan si reward es krim lagi. Gitu. Jadi dia tahu bahwa ada kondisi namanya kalah, kondisi namanya menang. Iya, jadinya sportivitas yang dibangun. Oke. Lalu dia masuk sekolah, gitu kan. SD tuh dia di Dubai sekolahnya. Nah, pada saat SD ini adalah hal yang menarik gitu ya. Ternyata si kompetitif itu berjalan seiring perkembangan kognitifnya dia semakin bertambah. Jadi dia semakin tahu, oh temannya dia dapat nilai segini, dia dapat nilainya berapa, kok aku nggak bisa sih kayak dia gitu. Bahkan dia sampai ngomong tuh gini, aku pengen jadi leader, kenapa aku nggak pernah dikasih kesempatan jadi leader, kayak jadi ketua kelas leader, kayak gitu kan. Terus kenapa selalu tuh yang jadi leader tuh laki-laki gitu. Terus kenapa sih, kebetulan bapaknya kan muslim ya, kenapa yang mimpin sholat tuh harus laki-laki, kenapa anak perempuan gak bisa mimpin sholat gitu. Terus gue bilang kan, ya bisa kalau sholatnya sesama perempuan, gak maunya tuh aku yang mimpin sholat tapi Dedi yang di belakang, aku yang ngikutin gitu. Jadi celoteh-celotehnya dia itu
ternyata udah menunjukkan dia punya sisi kompetitif. Walaupun mungkin kalau kita ngeliatnya, oh tar dulu deh, kalau anaknya masih umur 2-3 tahun udah kita pengen dia punya jiwa kompetitif, belum muncul, sabar. Jadi nggak serta-merta dari kecil anak langsung ada jiwa kompetitifnya. Di beberapa anak yang super talented itu mungkin, atau karakteristik bawaan genetik dominannya, genetik leadershipnya itu kuat banget di anak itu, bisa. Tapi jadinya di usia yang masih belia 3-4 tahun itu, dia jadi anak yang sangat tidak bisa ngalah sama orang lain dan sulit punya empati. Oke. Nah kalau kita bicara kompetitif, gue mau follow up soal introducing hardship to kids. Jadi ada yang percaya kan diamond in the rough lah, kalau lu nggak pernah diasah, nggak pernah dipoles, gimana lu bisa bersinar gitu. So some parents believe, I think I do believe to some extent bahwa a certain level of hardship is needed untuk membentuk anak gitu kan. Tapi kemudian kita mau juga being gentle, being tadi yang mix between permissive and strict authoritarian parenting kan, gentle parenting. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa ini hardship yang udah di-endure sama anak kita nih udah cukup, perlu dikencengin lagi, atau kayaknya memang dia udah benar-benar nggak suka nih kalau dipaksain ngelakuin ini terus, dia bisa nggak happy gitu. Ya gue cerita lah, jadi si Hana nih kemarin tuh balet di sekolah lamanya, dia kan baru pindah sekolah. Di sekolah lama dia balet, itu baletnya cuma setengah jam, itu kayak ekstrakurikuler doang. Nah dia seneng di situ karena pendek durasinya, terus dapat stiker, teman-temannya banyak, cewek-cewek pakai tutu semua kan, cantik, lucu gitu. Nah terus pindah sekolah nggak ada di ekskul balet di sekolah barunya. Kita cariin dia sanggar balet. Rata-rata sanggar balet di sekitar rumah kita tuh 1 jam durasinya, 1 jam durasi les baletnya. Jadi kayak buat dia tuh lama gitu. Buat dia lama. Nah sempet aku ada posisi dimana ya kamu coba dulu, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa dapat teacher yang agak strict, yang old school Russian ballet gitu loh modelnya, yang nggak ada senyumnya gitu, tapi yang penting kamu belajar sesuatu. Nah tapi kita at that point kita sampai di titik dimana ini udah kebanyakan les yang dia ikutin, selain ballet dia juga les piano, terus ada ekskul dari sekolahnya juga. Kita harus gugurkan satu deh gitu. Dia mau sepatu roda waktu itu. Nah, sepatu roda akhirnya kita pilih, kita gugurkan balet. Nah aku tuh sebagai parent yang kalau cewek balet lucu kali ya gitu, ada idealisme bapak-bapak gitu loh, ngelihat anaknya balet gue seneng gitu. Biasanya kalau bapak-bapak anaknya harus ikut taekwondo gitu, ini malah balet ya. Gitu ya, gue mungkin lihat dia feminim tuh seneng gitu. Nah akhirnya dia roller skate, kelasnya tuh 2 jam, dia happy banget gitu. Jadi gue kayak setelah ngeliat itu gue ngerasa, oh iya ya bener, keputusan yang bener untuk let go si balet kemarin, dan sementara masuk ke roller skate dulu ya. Mungkin nanti setelah setahun dia akan ada interest lagi ke sana gitu. Cuman susah Sam, pada saat gue harus lepasin si balet itu, karena gue ngeliat di sekolahnya yang lama dia tuh kayak suka banget, terus kayaknya thriving banget di balet gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, when do we know hardshipnya tuh udah cukup gitu, and when do we need to push our kids to ya coba lagi gitu. Jadi ada masa transisi dalam setiap perkembangan usia anak ya. Kayak misalnya dari umur 3 ke 4 tahun tuh masa transisinya cukup besar. Terus dari TK masuk SD tuh masa transisi. Pubertas tuh masa transisi besar-besaran. SMA mau ke kuliah tuh juga masa transisi yang cukup besar ya. Terus nanti kita kalau udah lulus kuliah masuk ke dunia kerja, menikah, punya anak pertama, dan tiap kali punya anak tuh masa-masa transisi yang cukup menguras energi tuh. Nah kalau bicara tentang anak-anak dengan segala macam aktivitasnya mereka yang tadinya mereka seneng banget, berarti kan kita bicara tentang endurance nih. Tadi peralihan transisi dari yang 30 menit jadi ke 1 jam. Nah itu sesuatu hal yang sebetulnya dia bisa lakukan, tapi mungkin ada rasa jengahnya di dia, kayak kok gak selesai-selesai sih. Waktu 30 menit it was fun, tapi begitu 60 menit
kok gue capek ya, gitu. Nah, si rasa capeknya itu yang perlu divalidasi gitu loh. Jadi ini banyak banget kasus di orang tua. Kayak misalnya gini ya, nih anak udah les 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba minta berhenti, gitu. Sayang dong, mama udah invest gitu. Bener gitu. Dan akhirnya banyak orang tua tuh ngerasa bahwa udah deh, antara kamu beneran mau berhenti atau lanjutin lagi. Mereka nggak pernah kepikiran jeda dulu sebentar, gitu. Mereka langsung, ya udah kamu mau apa? Kalau nggak les balet lagi, mau les apa digantinya? Mereka nggak pernah kepikiran, oh ya udah jeda dulu ya baletnya. Kamu butuh jeda sebulan, 2 bulan, ntar kita masuk lagi, ikut lagi. Padahal itu adalah alternatif yang biasanya justru sangat dibutuhkan. Dan bahkan orang dewasa pun melakukan itu, ya kan? Iya. Gitu. Jadi misal Hana gitu, anak lo, dia sangat suka dengan balet, tapi pada saat dia ngerasa si 30 menit peralihan ke 60 menit ini terlalu capek, dan intensitas frekuensinya seminggu berapa kali? 1 kali atau? 1 kali. Baletnya 1 kali gitu. Kali. Setelah pulang diapain ya? Gitu. Apakah dipijit? Apakah dipelukin? Capeknya tadi mana sih yang capek gitu. Nah, ketika dikasih perhatian itu, dia ngerasa itu sebagai reward dia. Oh, gue capek tuh, gue nggak diabaikan sama orang tua. Gitu. Jadi nanti si peralihannya ketika dia udah 2 bulan, 3 bulan, dia udah endurance-nya naik tuh dari yang 30 menit jadi 60 menit. Dan kalau capek, udah ya capek gitu. Tapi nggak mau mogok gitu, nggak akan. Oke. Jadi kuncinya validasi rasa capeknya dan be okay with taking breaks tadi ya. Benar, sama pijitin. Pijitin, pelukin anak kalian. Sebenarnya pijitin tuh tergantung dari value keluarga sih ya. Cuman intinya gini, kalau kita ngomongin tabungan emosinya anak, itu kan kayak debit kredit gitu kan. Betul. Ketika lo nabung, ya suatu saat itu pasti akan berkurang. Entah berkurangnya karena lo marahin dia, atau berkurangnya karena dia ngerasa diabaikan, kok gue capek lo nyuekin gue sih gitu. Padahal yang dia pengen tuh cuman coba deh peluk gue deh gitu. Nah, itu biasanya tabungan-tabungan emosinya yang perlu kita tabung lagi yuk gitu. Oke, move on ke isu lain yang juga sering disanggah mengenai gentle parenting is about respect. Kita di timur kan merasa respect is about banyak elemen to respect. Masuk ke rumah, sepatu dibuka, topi dibuka. Kalau ketemu orang, salam, panggil opa, panggil oma gitu ya. Sementara kalau gue baca-baca, ini juga ilmu gue belum banyak ya. Nggak boleh maksa anak untuk kalau dia lagi nggak mau say hi, kita nggak boleh paksa gitu. Kalau misalkan, sementara kalau di I'm ethnically Chinese, kalau di Chinese family kayak keluarga besar kumpul keliling, biasa yang anak paling kecil salamin semua gitu. Nah, salamin tuh kan pasti ada yang mau cium lah segala macam. Kalau cium sih gue udah bisa, mereka udah bisa mulai menahan diri gitu. Kalau cuman kayak kadang anaknya tuh nggak mau atau lagi nggak mood gitu. How do we talk about issue of respect gitu dan menghormati orang lain dengan konteks Asia ya mungkin ya. Kalau konteks Western kan mungkin kita bicara respect. Yang penting is not always about the clothing that I wear gitu. Respect itu bisa jadi yang penting dia talk to me with respect, dia matanya nggak jelalatan ngeliatin saya gitu. Maksudnya kalau kita berpakaian kan kalau di timur kan kayaknya kalau respect tuh batik atau respect tuh pakai baju yang berkerah gitu. Kalau in Western mungkin not so much gitu. Nah itu mungkin ya mungkin tentang culture juga sih ya sebenarnya. Cuman would like to hear your point of view about gimana gentle parenting and how we introduce the concept of respecting elders, punya manners gitu. Ya budaya-budaya Asia kita lah. Kalau kita ngomongin Western yang tadi contoh kasusnya adalah salaman jangan dipaksa gitu ya. Gue pengen tahu sih Western yang mana ya. Karena ya keluarga gue juga mayoritas dari sisi mama tuh di Swiss. Terus ada beberapa saudara-saudara juga yang tinggal kayak di Inggris atau negara Eropa lainnya gitu. Maksa juga sebenarnya. Sebenarnya culture-nya mereka juga seperti itu gitu. Jadi lo harus respect ketika lo bertamu ke rumah orang, lo harus menggunakan aturan di rumah itu.
gitu. Tetapi konsep ketika gentle parenting ini jangan memaksa orang kalau si anak ini nggak mau gitu. Itu lebih ke situasional, misalnya kayak gini deh. Kalau anaknya nggak pengen gitu, jangan lo maksa dia harus salam dan sampai dicium di unyel-unyel. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Karena untuk melindungi si anaknya, dia bisa membedakan sentuhan mana sih yang baik sama sentuhan yang buruk. Jadi nanti melindungi diri sendiri tuh. Jadi dia punya, yang pertama adalah self respect gitu. Jadi kalau lo punya self respect, lo bisa tahu orang itu respect sama lo baiknya seperti apa, dan lo bisa respect kembali sama orang lain tuh kayak gimana juga. Jadi itu terbangun tuh. Kalau lo nggak punya self respect, justru lo susah untuk memahami kenapa gue harus respect sama orang lain. Karena orang lain juga nggak bisa respect sama gue, itu pandangannya dia. Nah, jadi yang dibangun adalah self respectnya terlebih dahulu. Nah, terkait dengan kita berkunjung ke rumah orang, itu kan pasti ada kadar kedekatannya ya, dan intensitas lo berkomunikasi sebesar apa, sesering apa. Kalau misalkan kakek nenek dan sering banget nih video call, sering banget ketemu, udah otomatis, kecuali anaknya ngantuk, ketika dia ketemu kakek neneknya, dia happy. Ketika dia happy, dia nggak akan merasa dipaksa harus salaman atau pelukan. Tapi bedanya kalau nggak ada intensitas komunikasinya, kemudian ketemunya jarang, ketemu kan kayak orang asing. Sama aja kayak kita ya, orang dewasa sebenarnya. Siapa sih nih orang? Gue ngerasa nggak aman deh, kayaknya ini ancaman deh buat gue. Gue mau berlindung di badan nyokap gue atau bokap gue. Ya langsung krut gitu kan. Begitu di mobil ketawa-ketawa, begitu turun dari mobil langsung pegangan kencang. Pokoknya nggak mau lepas dari badan ibunya, karena dia nggak pernah mengalami kejadian itu, atau jarang sekali. Makanya baby pandemi kan banyak yang anxious kan. Mereka karena nggak sesering itu ketemu sama orang-orang gitu. Not even video call juga, padahal teknologinya udah ada. Lu kenapa sih nggak video callan aja, kan pas ketemu udah jadi familiar sama wajahnya paling nggak kan. Nah, hal-hal ini itu menjadi suatu catatan juga ketika kita berusaha untuk membujuk anak gitu. Kita menggunakan negotiation skill supaya dia maunya sampai tahap apa, boundaries, salaman aja cukup, jangan sampai dicium-cium, ditoel-toel pipinya atau badannya gitu. Nah, itu yang kita bujukin anak. Disitulah respectnya itu kita ajarin. Dan kita juga ngomong sama orang lain gitu ya. Kalau di keluarga ya kita bisa bilang nih, kalau keluarganya sehat ya, salaman aja ya, salaman ya gitu. Udah salaman. Anaknya lagi ngamut nih, salaman aja ya, jangan dicubit-cubit pipinya. Bisa kita heads up juga ya, bisa, ke counterpartnya. Kita ngomong aja. Tapi kalau keluarganya modelan yang toksik, ntar dulu ini toksiknya level yang mana nih? Kalau toksiknya level yang nyinyir, ya udah belajar bodo amat dengan nyinyirannya mereka. Yang penting lo sebagai orang tua lagi melindungi anak lo juga, sehingga dia tidak undervalue diri dia dengan gue kan lagi nggak mau. Gue udah mau nih karena efek dinegosiasi sama lo nih sebagai orang tua. Terus ketika gue salaman, kok lo gak bisa melindungi gue dari sentuhan yang tidak gue harapkan ya? Kan mereka masih kecil, mereka butuh banget untuk dilindungi sebenarnya. Nah, ketika itu udah jadi kebiasaan, lambat laun kan respectnya juga pasti jadi bertambah ya, keterampilannya mereka menghadapi situasi sosial tuh harus kayak gimana. Jadi kayaknya gak perlu jadi kekhawatiran dari orang tua sih sebenarnya. Wow, so good. Itu yang lu bilang respect start with self respect, itu bener banget, dan gue tadi nggak kepikiran. Justru yang kita harus worry about is whether our child have sense of self respect, boundaries atau tidak ya. Benar. Sebelum menghormati orang lain, menghormati orang lebih tua, diri gue sendiri dulu nih, gue harus tahu sampai mana gue mau dipegang-pegang, sampai mana gue mau peluk orang dan segala macam. Kayak contoh nih ya, kalau kita ngomongin budaya Eropa dan Amerika. Gue pernah nih ketemu sama orang Amerika di pesawat gitu. Kayaknya gue belum pernah cerita ini di podcast manapun. Wah, eksklusif. Jadi gue ketemu sama si cowok ini gitu. Terus dia nanya gitu ya, kita udah ngobrol, itu flight yang sangat lama ya, sekitar 7-8 jam. Dia ngobrol gitu, jadi
ini di kursi ekonomi, jadi gue di bagian jendela, dia di bagian yang aisle-nya, di tengah-tengah kosong, nggak ada penumpang gitu. Terus biasalah kalau udah long haul gitu kan kayak bingung, bosen, ngapain gitu kan. Awalnya adalah dia ngajakin main game yang ada di komputer pesawat itu, Battleship atau apalah itu ya, gue agak lupa soalnya jadinya udah lumayan lama. Nah terus abis itu jadi ngobrol macam-macam gitu, sampai dia nanya gitu, can I hold your hand gitu kan. Terus gue kenapa gitu, kalau gue nggak mau kan hak gue gitu, ya ini bercanda-bercandaan aja gitu ya. Terus akhirnya sampai ke obrolan, kenapa sih orang Amerika tuh segala sesuatu harus ditanya loh, harus ditanya. Sementara I'm half European, itu nggak perlu gitu. Lo kalau mau ini ya kayak lo membaca body language aja. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya soalnya kan hukum di Amerika. Kalau lo nggak dapat konsen, kelar hidup lo. Lo gampang banget gitu disu sama orang lain gitu. Jadi kita harus segala sesuatu tuh mengkomunikasikan, ngomong terus gitu. Sementara ya gue juga melihat dan menyaksikan interaksi gue dengan keluarga dari nyokap gue di Swiss tuh kayak gimana gitu. Mereka lebih kayak ya agak ada Asian-nya sih gitu, tapi lebih touchy lagi. Yang kalau Asian kan nggak terlalu touchy ya biasanya kan. Kalau mereka tuh lebih touchy yang gini. Oma gue waktu pertama kali ketemu anak gue itu tuh udah langsung yang wah ini harus digendong, harus ini. Anak gue kan ya, ini siapa sih? Baru pertama ketemu nenek-nenek kok dia begini gitu kan. Tapi gue dengan tenang gue menggendong anak gue, oma gue yang sentuhin terus, jadi kayak kita pelukan bertiga terus gitu kan. Lo jadi proksinya. Iya jadi proksinya. Terus udah gitu si oma gue ini selalu tiap kali kita datang, kita pergi kemanapun, itu karena cukup kecil ya kota tempat dia tinggal, itu dia pasti tiap kayak 5 meter sekali, 10 meter sekali gitu, ada aja dia kenal sama semua penduduk kota itu kayaknya ada. Ya harus dia kenal, dia ngobrol, dia akan introduce, ini cucu gue, ini buyut gue, ini cicit gue gitu kan. Mereka datang dari Jakarta, dari Indonesia, harus dia cerita ini itu dan lain sebagainya gitu kan. Terus mereka tuh ya karena ada ini ya ceritanya, ada introductionnya, mereka langsung ngobrol gitu, ini gimana pas segala macem, nggak sekaku kalau ketemu sama orang Amerika gitu. Ini terus ya pernah juga gitu ya kayak deket gitu sama salah satu orang Eropa gitu, itu mereka juga ketika deket dan ngobrol tuh mereka nggak segitu ribetnya dengan konsen-konsen ini. Dan kita tahu banyak banget konten-konten itu yang datangnya masuk ke algoritma kita dari Amerika juga gitu, dan itu kayak selalu harus ada konsen, harus ada ini. Jadi sebetulnya ada bagian budaya yang nggak bisa dihilangkan sih sebenarnya. Jadi kita harus pahami dulu si budaya itu tuh cocok nggak sih sama kita. Kalau tadi ngomongin tentang Western parenting dengan gentle parenting sama Asian culture, gimana sih sejauh mana gitu kita bisa menerapkan si gentle parenting, ya dipikir aja make sense-nya yang cocok sama kita tuh yang mana. Makanya kalau gue tadi kayak lo nanya gitu kan, ketemu orang respect, ya jangan, kalau mungkin di Amerika mereka bisa bilang anak gue lagi nggak mau disentuh sama lo gitu. Mereka bisa ngomong kayak gitu karena budayanya adalah lo harus berani ngomong gitu. Sedangkan di Asia lo kan nggak bisa, ntar dibilang gue anak durhaka, justru nggak boleh ngomong gitu. Justru nggak boleh ngomong kan. Iya. Nah kita belajar lah gitu. Satu sisi kita melindungi anak kita, dia lagi nggak mau disentuh, lagi nggak mood nih, tapi dia mau salaman. Jadi lo terima aja ya kan, ibaratnya kita mau menyampaikan lo terima aja ya, karena dia udah mau nih berkontribusi nih gitu. Nah perbedaannya di situ. Oke. Gitu. Selalu harus ada apa ya, mungkin bukan intervensi, cuman kayak kita sebagai parent tuh bantu translate bahasa tubuhnya anak ke dalam culture yang dia lagi ada gitu ya. Oke. Untuk merasa nyaman kan kayak yang gue sama anak gue dan oma gue gitu ya, dipelukin kayak gitu, dikelitikin apa segala macem gitu. Anak gue tuh mungkin ngerasa mixed emotion, tapi gue selalu bisikin dia karena sambil digendong kan, ini nggak apa-apa, ini oma kamu gitu kan, coba dirasain aja, ini nyaman atau enggak gitu. Kalau nggak nyaman bisikin mama, nanti mama bilang sama oma gitu. Nah one day ada satu kejadian yang
ini dia udah usianya lebih besar lagi, kita datang lagi ke sana gitu. Itu kan udah nggak mungkin ya oma gue ngelitikin atau unyil-unyil dia ketika dia seperti masih kecil kan. Jadinya mereka main bareng, main board games lah apa segala macam gitu. Dan di situ tuh anak gue malah yang berusaha untuk ngelitikin omanya. Oh. Kebalik kan, Udah mulai karena familiar. kesan yang sebelumnya gitu. Iya. Interesting. Sudah kelitikin anak Anda hari ini? bukan itu pelajaran ya. Oke, Sam, dari tadi kita udah bahas tentang gentle parenting. Mungkin we're approaching the end of the podcast. Maybe if you can share, kenapa sih kita harus belajar ya, put effort untuk to be a more gentle parent. Kemudian mungkin ada parting notes buat teman-teman yang lo mau sampein. Kenapa ya? Sebenarnya nggak harus semuanya jadi gentle parenting, It's nggak a harus choice, ya. It's a choice gitu. Karena juga pasti tiap keluarga dinamikanya tuh beda-beda banget gitu. Dan yang gue tekankan lebih ke gini sih, at least kalau lo juga karakternya keras dan gimana, paling nggak coba ngomong sama anak untuk dikasih pemahaman. Kalau lo nggak bisa ngomong sama anak, coba cari deh di keluarga lo yang bisa bantuin untuk jadi jembatan nih sama anak. Atau kalau anaknya udah lebih besar lagi, kasih buku lah supaya dia bisa baca dan dia bisa kayak mendapatkan nilai-nilai value di dalam keluarga. Yang bukunya tuh bukan buku non-fiction ya, tapi justru buku-buku fiction kayak buku dongeng, buku-buku tentang budaya gitu. Misalnya kalau di Eropa lebih ke mitologi Yunaninya kan. Kalau di sini kan lebih ke tokoh-tokoh wayang gitu. Terus cerita dongeng atau mitos-mitos daerahnya tuh seperti apa, maling kundang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bukan esensinya kita telan mentah-mentah gitu, kayak maling kundang kalau ini sama ibunya nanti dia durhaka gini. Ntar dulu, konsep durhaka tuh gimana? Jangan juga kita jadi orang tua yang gampang banget untuk nyumpahin anaknya. Kenapa? Karena nanti begitu mereka besar, kita sendiri yang repot kok. Kalau misalkan hari ini kita sebagai orang tua gampang banget sumpah serapahin anak gitu. Ingat aja, waktunya kita cuma 25 tahun aja. Udah lewat dari 25 tahun usia anak, dia bisa aja kok pergi berkelana. Dia bisa hijrah ke kota atau negara lain. Dia bisa memblok semua komunikasi sama orang tua dan keluarganya. Dia memulai hidup baru. Karena itu haknya dia sebagai manusia. Jadi kita memperlakukan anak kita kayak gimana, itu akan berkaitan sama nanti saat dia dewasa, dia akan memperlakukan kita kayak gimana. Ouch. Wow. Jadi kalau nggak bisa gentle parenting yang beneran gentle gitu, ya paling nggak lah tetap ngasih perhatian dan jangan gampang sumpah serapah sama anak. Tetap ya mau dengan caranya ceramah, tapi value-nya baik dan sebisa mungkin kita konsisten banget. Gitu sih. Thank you Sam, thank you so much. Kalau ada yang mau cari-cari konten-konten lu bisa kemana? Ke Instagram samantha.elsenar. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau follow Samantha, detailnya ada di description dan di kolom komentar. Take care dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.